Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur di pagi hari ini. Ikut pagi dia lah, Gus. Ya. Karena mendung dan rintik-rintik gerimis masih jatuh. Dan Gus Halim ini saya biasa ngopi di Al Muhammad dengan luasnya pesantren ya, dari dua tempat ya, antara yang di Cepu dengan yang di Sambong. Saya sudah tahu betul. Dan pada kesempatan ini beliau hadir sebagai satu tindakan yang di luar dugaan. Ini kata beliau, katanya saya mantu tidak ngundang, ini cara Kiai Budi ini saya meluncur ke sana. Ngono Gus ya. Dan tentu ada niat saya lama ini Gus Halim, ketika saya mengunjungi di pesantren Sambong di kampus 2 istilahnya ya. Itu ada lahan yang mesti harus dikasih tanaman supaya nanti ke depan kampus itu menjadi hijau dan masih ngentak-ngentak itu kayak gula itu. Dan ini dikabulkan oleh Allah. Saya mantu, hadir juga Presiden Wiji Indonesia Kang Andi dari Pekalongan. Dan beliau ini orang mantan ya, dulu pernah nyopiri Bib Lutfi 6 tahun ya. Kemudian ya atas kejulukan Bib Lutfi melahirkan dia menemukan satu jalan dengan cara jalan-jalan ya. Atau cinta dengan mencari biji, menanam, dan akan melahirkan Indonesia hijau juga semesta lah, orang Indonesia toh. Dan ini Kang Huda ini bolone Kang Andi, juga sahabat dekat Gus Said ini. Adiknya juga 8, Gus Said juga adiknya 8. Kang Huda. Ini Gus Halim, saya mengajak dialog ini dengan sebelumnya saya serahkan pohon beringin melalui Mas Andi ini, Presiden Wiji Indonesia, dan punya kombi ya. Nanti biar ngomong dulu. Kita jagung dulu Kang Andi. Ini kombi itu komunitas umat Kanjeng Nabi, komunitas biji Indonesia ya, komunitas biji Indonesia. Nah, singkatannya saya di layak kino di Enggak selepas tiga. Dan ini bagian dari kita bersama-sama, yuk kita hijaukan Indonesia, kita jaga ya. Indonesia itu sudah hijau sebenarnya, disebut paru-paru terakhir dunia. Dan ini upaya ini bagian temanya Gus Halim, hijau kampus. Penyerahannya di sini, nanti saya menanam di kampus Sambong tanggal 9 sore ya. Nanti gerakan massa. Ya, jadi artinya santri-santri dari Al Muhammad menemani nanti santri Tari Sufi di wilayah Cepu, Sambong juga. Monggo Gus, ini jenengan soal ini green ini, soal hijau Indonesia, soal ini jenengan juga punya kisah tersendiri soal perjalanan pesantren yang peduli terhadap ya alam Indonesia. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siang hari ini. Alhamdulillah ketemu beliaunya dengan khas inovasinya dan luar biasa. Apalagi sudah dirancangkan gerakan tanam bersama tanggal 9 persis sore. Insya Allah nanti beliaunya datang ke kampus 2 Al Muhammad 2 di Sambong, dan mudah-mudahan sesuai dengan rapat bersama dengan target kampus hijau. Tinggal menghijaukan tanam-tanamannya yang saat ini masih luas belum ditanami. Alhamdulillah daunnya sudah hijau, tinggal pohon-pohonnya yang belum maksimal ini sudah dimaksimalkan. Bisa ada gerakan penanaman bersama tanggal 9, dan mudah-mudahan sekaligus syukuran Bupati menang. Amin, Allahumma amin. Sore itu 02 menang. Quick count. Iya. 02 menang.
Amin. Kabul. Sekaligus syukuran penanaman bersama di kampus 2 Al Muhammad. Ya terus Gus, ya sudut pandang penjenengan terhadap ini, hijau kampus ini Sangat luar biasa, apalagi sudah masyhur hadis termasuk pepohonan wajib dijaga dikarenakan pepohonan, termasuk membaca tasbih dan sebagainya, termasuk jelas istighfar juga, sholawat juga, sholawat, dan sekaligus ini akan menambah keberkahan dari pondok pesantren Al Muhammad. Sekali lagi mohon dan sampai meleset tanggal 9 sore penanaman gerakan bersama di kampus 2 Sambo. Mohon ini khususnya persiapan menyambut untuk gerakan ambeng-ambengnya ingkungnya disiapkan. Saya mewakili ini di Semarang sekaligus untuk membawa benih. Nanti bisa dihimbui di lokal sana. Siap. Ya. Terus Kang Andi ini ya atas prakarsa kita ya hijau kampus ini, soalnya ini nanti Gus biar menjadi inspirasi kampus dimanapun ya, supaya jangan lupa di lingkungannya itu di pepohonan ya. Jangan sampai kalau bisa ya kena bangunan sudah dirancang dulu Gus ya. Nanti jalan ke itu yang gedung tingkat itu ya. Jadi nanti dirancang pokoknya biar utuh, pokoknya berkembang bangunan kampusnya gitu loh. Monggo Kang Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah terlanjur disinggung tentang saya pernah jadi sopir beliau, sopir ya. Ini sekaligus saya juga akan menceritakan sejarahnya. Jadi kalau di sekitar tahun 2003, 2011 gitu, jadi sopir beliau. Tapi saya mendapatkan hikmah dari tanam biji ini dari kalimat beliau. Waktu itu di DPRI Semarang masih awal pecah dari Jogja, Semarang baru itu, beliau sama almarhum Dalang Entus itu di DPRI kan. Itu ada kalimat yang saya sangat membekas banget. Ketika menjawab pertanyaan, beliau ada kalimat yang makan buahnya, tanam bijinya. Nah itu saya sangat membekas di pikiran saya, apa ini gitu. Saya berpikir bahwa kalau kata-kata seorang ulama pasti bukan kata-kata kosong, gitu. Pasti ada maknanya. Dan ini pasti bukan sekedar pepatah atau filosofis gitu kan. Saya cari terus, makan buahnya, tanam bijinya, makan buahnya. Apa itu sangat membekas. Nah, dan menggema terus hati. Iya, di hati dan pikiran. Apa nih sobat? Apa yang harus bisa saya lakukan gitu. Dan ternyata baru di tahun 2013 saya menemukan password dari kata itu. Saya membuat sebuah komunitas yang itu pertama kali ada di Indonesia. Gitu. Namanya komunitas biji gitu. Kombi, ya. Kalau orang mengenalnya hanya tanam pohon gitu kan. Padahal biji ini kan bisa ditanam. Kenapa tidak dilakukan gitu? Nah, dari kalimat beliau itu masuk ke jalan darah saya ini, makan buahnya, tanam bijinya. Nah ini kombi kan. Bukan sekedar filosofis, bukan kata-kata. Ini harus kita lakukan. Bahwa gerakan makan buahnya, tanam bijinya harus kita lakukan mengingat keadaan di Indonesia ini banyak bencana, banjir, longsor, kemudian juga perubahan iklim yang seperti itu. Saya mencoba memberanikan diri untuk membuat itu. Bentuknya itu nanti waktu itu masih hanya sekedar laku sehari-hari. Saya cari biji-bijian randu atau apa, saya sebar-sebarin pinggir sungai. Pokoknya ada lahan kosong saya hajar gitu aja. Lama-lama menjadi mengerti. Awalnya dulu saya oleh teman-teman aktivis yang lain itu disalahkan. Disalahkannya gini, tanam kok biji. Penghijauan itu ya tanam pohon. Ya saya waktu itu masih mengalah, ya wes.
Nah, ternyata setelah lama-lama saya pelajari, saya sekarang justru bisa membalik. Penghijauan itu bukan tanam pohon. Karena kalau akar sudah di polybag ya, melungker gitu. Akar tunggangnya tidak bisa lurus terus ke dalam. Maka kita, kebetulan saya kan juga relawan bencana ya. Jadi banyak pohon-pohon besar itu tumbang. Ya ternyata hasil itu bukan hasil tanam biji, hasil tanam pohon. Akarnya nggak kuat, tumbang. Nah, justru dari situ kalau kita untuk kebutuhan konservasi, kita harus memulai dari titik nol, harus berani gitu. Nah sekarang saya terus mengkampanyekan itu, dan saya kelebihan dan kelemahan tanam pohon di mana, kemudian kelebihan dan kekurangan tanam biji di mana, itu speknya masing-masing. Di area budaya dan di area budidaya ini beda. Di area budaya yang pohon ditanam untuk selamanya, awet, biar lambat asal awet gitu kan. Tetapi kalau yang untuk panen, ditanam untuk panen, itu area budidaya, ya silakan itu tanam pohon. Karena yang dibutuhkan adalah percepatan. Tapi di sini adalah kalau yang di kebudayaan yang dibutuhkan adalah keawetan, kelestarian, dan nilainya bukan untuk uang, bukan untuk panen. Nah, ini di area budaya. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana ini penyadaran ini lah. Yang saya harus menghadapi dari kalangan PAUD, SD, SMA, sampai mahasiswa, sampai profesor sekalipun saya harus hadapi ini. Ini tesis alam ya. Bagaimana untuk saya menjelaskan, berargumentasi untuk kelebihan ini? Semua orang bisa melakukan. Bayi nggak usah beli, mudah murah, tinggal ngambil, cebloknya untuk mencintai bumi, finish. Bayangkan kalau kita harus tanam pohon, kita harus beli pohon, ada nilai rupiahnya, atau kita pakai proposal. Nah itu hanya bisa menanam di bidang datar dan kebetulan selfie. Nah jujur aja gitu. Nah kalau ini justru nggak bisa untuk selfie, gerakan tanam biji nggak ada. Tetapi nanti yang motret Tuhan, saya yakin itu. Motret Tuhan itu. Karena kita ngupokoro makhluknya Gusti Allah yang kecil, yang terhina, yang tersia-siakan, yang bernama biji ini. Itu sementara Pak Kiai, langsung hangat ini. Iya, kopinya tolong sudah ini teman-teman, kita ini juga apa ya Mas tadi Nunggu Salim, 28 jenis makanan yang bersifat untuk kebutuhan pokok itu ekspor apa impor. Dan itu impor, coba jagung impor, dede impor, apa impor, dan itu menyangkut betapa kita tergerus secara masif tentang kesukaan menanam. Ya blok kemineh, nah cara saya sedekah bumi harus disedekahi, wujudnya ya benih. Dan ini nanti akan menepis impor hal tersebut. Masa mau Indonesia kok impor koyok ngomong naik suku. Saya ingat itu Pak Jayo, saya ini ketika Pak Presiden Habibie itu bikin pesawat, ternyata kan malah ditukarkan beras ketan punya Thailand, gitu kan. Padahal lahan kita sangat luas. Kenapa tidak kita balik? Kita bikin pertanian untuk beli pesawat, kan begitu ya. Boleh. Dan ini tentu tidak dialog sembarangan ini, tapi bisa menyangkut sembarangan. Dan nanti kita akan lanjut. Mas Huda sendiri bagaimana ini program hijau kampus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau program hijau yang diadakan di kampus itu sebenarnya sudah step by step lah. Jadi ini untuk memperkenalkan tentang bagaimana pohon itu punya biji. Kan? Oke lah, kalau sekarang kita mau menanam pohon itu sudah bagus.
Tapi ada yang lebih bagus, yaitu untuk menanam biji, melatih kesabaran kita, ngenteni menunggu trubusnya biji itu. Nah, disitulah mudah-mudahan dari kampus Al Muhammad ini menjadi sebuah mercusuar. Contoh yang pertama. Jadi biji yang utama. Keberanian untuk mulai dari awal. Nah, dari nol itu. Dan kita tetap sebagai orang pemuda ya. Orang pemuda yang suka ngasuh kalau murah-murah. Tapi wis menua wis ana siji kok. Enggak kira-kira temen ae bikin. Bapak yang ngono. Tapi derek yai berkah. Dia nonton yai. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi untuk kita semua, anak-anak muda khususnya, dan para milenial sekarang yang digerus oleh zaman dengan tradisi game ataupun tradisi yang lainnya. Ya, ikut dialihkan untuk menanam ini. Saya sangat mengapresiasi sekali yang diprogramkan di Pondok Al-Iman atau kampus Al Muhammad ya. Kampus Al Muhammad ini sangat mengapresiasi, dan nanti mudah-mudahan Bang Andi, Presiden BJ ini selalu mengawal kepada Pondok Al Muhammad ini. Jadi kawal nanti kita sopo sana. Nah, monggo Kang Ujang, jenengan panggil Kang Ujang. Terus ini dengan kecapinya nanti biar nembang capek itu, dan kita secara simbolik dulu Mas Andi diserahkan ini pohon kepada Agus. Ini kan, ini pohon beringin Pak. Pohon beringin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mitosnya memang ada genderuwo dan sebagainya. Tapi menurut kita itu upaya konservasi dari para wali supaya tidak ditebangi. Nah, karena ini menghasilkan air. Di mana alun-alun ada masjidnya, ini untuk jadi penyedot air karena di kota. Untuk wudhu ya. Air untuk wudhu. Menetralisasi itu. Bikin banyak genderuwo biar tidak di. Ya, upaya konservasi para wali. Siap. Terima kasih. Salaman. Monggo Pak Ibu. Ya. Dengan ini bicara sambil megang pohon di Anunggos. Ya. Terima kasih. Ini baru jawabannya hari ini. Saya mulai kecil kemarin itu banyak sering disampaikan. Tanaman apa itu? Wah, itu gayam. Omai genderuwo. Ternyata sekarang dari Presiden Kombi ini, Presiden komunitas biji ini baru disampaikan, ternyata jawabannya seperti itu. Biar diberikan jawaban itu, biar ternyata biar awet, biar tumbuh, sekaligus biar bagus. Gampang diketok. Nah, biar antisipasinya biar tidak Babati. biar tidak habis. Masalah ini salah satu pohon yang bisa menyerapkan air. Siap. Dan nanti ditanam di kampus 2 hijau biar berkah semuanya. Ya. Teman-teman sekalian, sambil menunggu Kang Ujang ini ada kan? Ada. Dan ini Kang Ujang juga sering sobol cepu. Ya, nanti mungkin juga akan menemani kalau pas dia di Blora. Dan dialog-dialog seperti ini nanti terus akan saya liput, akan saya angkat. Bukan saja soal seremonial, tetapi soal aplikasi ya. Dan kampus-kampus dimanapun, salam cinta dari kami ini komunitas Kombi komunitas biji. Juga Kang Andi ini menurut saya menjadi roh dari sedulur Saping Gunung, karena sedulur Saping Gunung itu upaya untuk bagaimana lestari alam itu. Jadi ini juga ada Tampil gunung, itu ya tampil gunung. Iya. Dan itu saya bagi di mana-mana sebagai pancingan terhadap inti yang disampaikan Kang Andi ini. Dan Kang Andi tentu saya pandang sebagai roh dari situ. Nanti di mana-mana komunitas dulur Saping Gunung tentu akan bertemu dengan Kang Andi ini untuk diskusi banyak hal, untuk mempraktekkan ya, bukan sekedar untuk kita jejagongan melulu, tetapi menemukan format untuk aplikasi. Dan tentu ini ada laras Saping Gunung yang mengisyaratkan bahwa
kita merdeka ini mestinya kan kita tidak terbelenggu dari sisi berbagai sektor, tetapi kenapa kok masih ada yang seperti tadi impor seperti itu kan ditagih oleh orang-orang dulu. Dia nih nggak janji kok saiki apa lagi. Padahal para perintis kemerdekaan itu lelanangi jagat yang menjadikan Indonesia ini merdeka. Dan dia persiapan ini ada laras Rapin Gunung dan Kang Ujang ketemu dulu Gus Halim ini tepu mosok lali tonggo. Presidensi. Enggak, ini Blura. Blura. Blura apa sih? Jepon. Jadi Jepon. Ya ini Al Muhammad. Kalau sekitar Polres itu ya, Oh, Polres. belakang kecamatan. Oke. Alamatnya Segrin. game screen Pak Gugo. Namun kesannya kita memiliki bodoh. Semarang. Ya teman-teman, ini persembahan Studio Tapi Gunung untuk menegaskan tema tadi, menyemangati untuk Indonesia supaya tetap terjaga alam lestari. Kita gemburkan dulu apa jargonnya lestari. Salam lestari dan lestari. Makan buahnya dan bijinya dulu. Nah, ya bersama ya, makan buahnya, Tanam bijinya. ayo bareng makan buahnya, Tanam bijinya. Yang kedua, makan apa yang kau tanam, tanam yang kau makan, gitu kan? Ayo makan apa yang kau tanam, Tanam apa yang kau makan. Terakhir, bumi apa? Salam lestari. Salam lestari. Lestari Indonesia. Lestari Indonesia. Yuk, salam lestari. Lestari Indonesiaku. Enggak capek gunung. Tak
ojo pecah seduluran sak lawase. Hidup Kiai Budi. Supi Nusantara. Wis Sedulur sapi kuno. wis urip ya. Berkah Kiai Budi. Lek uripe wis karek berkah. Amin amin. Terus komentar ini kan ada mau gerakan hijau kampus tanggal 9 Iya amin. di Sambong kampus 2 Muhammad. Ya ikut komen. Saran. Oh iya, dengan- sama teman-teman yang di Blora, antara Iya. Sambong, Kendilan, Redok. Lama nggak jumpa ini sedulur Samin. Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita perbuat dalam lindungannya, dan jangan lupa menggunakan hati dan nurani. Jadi saya melihat Kakang Kula Roko Mas Kiai Budi ini, dia bukan menanam di bumi, tapi membumi di dalam kalbu kita. Termasuk saya ini ya, saya tadinya di Peceren, wis pokoknya kayak kucing urap ngono kuwi. Saiki untuk manggung, untuk ngomong, jadi jangan lupa pelajaran. Jadi kita jangan lupa mengingat labet seorang guru, seorang orang tua. Jadi saya titip ojo lali santri ini, ojo lali rukun. Amin. Barakallah. Ini teman-teman, Kang ini dari Kecapi, kemudian saya ajak bersenandung Kanjeng Nabi, ya sampai diajak ya jagung-jagung berlutfi, selawatan dan didengar sambil ngopi ya di Pekalongan tentu ya. Dan ini alhamdulillah ini Gus Halim ada kita sampaikan pesan ini, dan semoga menjadi gerakan masif hijau kampus di mana-mana ya. Terus kita bergerak seperti apa yang dilakukan Presiden Biji Indonesia Kang Andi untuk hijau Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ini Oh ya, serahkan tanam di kampung. Oh ya, Wow. Gaya, Barokallah, Presiden Kombi, Ya. Komunitas Biji, Indonesia. Ya, Dinano, Pengurus Izari, kata Seni Hadrah Indonesia. ya, sebagai gerakan bersama ya. Yuk, terima kasih. Dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel. Tentu tujuannya bukan untuk sekedar subscribe, tapi untuk di-share supaya gerakan menanam biji ini bisa bersama-sama, jangan sekedar 1-2 orang atau kelompok. Ayo seluruh Indonesia bergerak bersama. Dan tentu Serungi menyemangati cita-cita itu sebagai benih yang sudah ditanam di dalam tanah. Hanya seiring musim dia akan tumbuh dan berbuah. Buah ada bijinya, makanlah. Tapi jangan lupa tanam biji-bijinya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.